Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan belajar tentang pengembangan materi tentang Al-Quran, Surah Al-Imran, dan Al-Baqarah. Adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan makna surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, menemukan perilaku yang sesuai dengan isi surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Yang ketiga, mengambil ibrah atau pelajaran dari surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Di sini, Susanti akan menjelaskan makna surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Makna surat Al-Imran ayat 64. Ayat ini mengandung pesan pokok untuk tidak menyekutukan Allah. Ayat ini juga menjadi dasar dan pokok pegangan bagi dakwah Nabi Muhammad SAW untuk mengajak ahli kitab mempraktekannya, yaitu untuk tidak menyekutukan Allah. Adapun makna surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini mengandung makna bahwa Islam tidak membenarkan pemaksaan dalam memeluk agama. Allah telah menunjukkan dengan jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Apa saja perilaku yang sesuai dengan isi surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256? Beberapa perilaku yang sesuai dengan surat Al-Imran ayat 64, yaitu yang pertama, saling menghormati dan menghargai kepercayaan yang diikuti umat lain. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah maupun diskusi agar mendapatkan kesepakatan bersama. Yang ketiga, menerima perbedaan antar sesama dengan jiwa yang lapang tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Beberapa perilaku yang sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama, tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, mengajak orang untuk berpikir tentang kebenaran risalah Islam. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai kepercayaan yang diikuti umat lain. Yang keempat, tidak menggunakan paksaan atau kekerasan dalam berdakwah. Adapun ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256, yaitu seorang muslim dilarang untuk mencari kesalahan ataupun kelemahan orang lain, bertujuan untuk saling menghormati agar terhindar dari perpecahan sehingga terwujud kedamaian dan menyenangkan. Definisi menyekutukan Allah adalah menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan atau Tuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.